Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang terpenting bukan membesarkan, melainkan menguatkan anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, saya mengamati beberapa anak itu terutama yang secara sepintas kelihatan sehat, Pak Paul. Tubuhnya atletis, sehat pokoknya gitu, Pak Paul. Tetapi rupanya tidak demikian dengan mentalnya. Ternyata gampang tersinggung, gampang marah terhadap teman. Nah ini yang saya tidak mengerti ini, kok bisa begitu gitu. Mungkin saya terobsesi dengan ungkapan yang mengatakan bahwa di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu, Pak ya. Apa memang betul begitu atau bagaimana, Pak? Betul, Pak Gunawan. Jadi apa yang tampak di luar belum tentu adalah sesuai dengan yang di dalam, Pak Gunawan. Jadi betul yang Pak Gunawan katakan, ada anak-anak yang tampaknya kok oke-oke aja dari luar, tapi ternyata di dalamnya rapuh sekali, mudah sekali tersinggung, atau ya memang nggak kuat ya dalam menghadapi badai kehidupan ini. Nah jadi ya kita mau mengangkat sebuah topik yang mau memfokuskan pada pembangunan mental anak sehingga tangguh. Sebab ya kenyataannya adalah hampir semua orang kan bisa membesarkan anak. Ya kita berikan makanan yang cukup, bergizi, terus kita memelihara kesehatannya, menjaga keselamatannya, ya udah kita membesarkan anak. Tapi tidak semua orang dapat menguatkan anak dalam pengertian menumbuhkan ketangguhan pada diri anak sehingga sanggup menghadapi tantangan atau badai hidup ya. Nah, jadi kita mau membahas beberapa masukan untuk mengembangkan ketangguhan dalam diri anak supaya bukan saja anak bertumbuh besar, tapi dia pun dapat bertumbuh kuat. Ya, tapi itu bukan hanya menyangkut anak itu, Pak Polres. Sampai ada orang yang dewasa pun seperti itu. Ya. Malah yang saya lihat juga ada yang orang yang tubuhnya sehat, rohaninya cukup baik, gitu kelihatannya memang yang kelihatan baik. Ya. Tetapi secara mental ini yang tadi seperti Pak Paul katakan gampang tersinggung. Ya. Kalau kena persoalan sedikit lalu down, padahal orang-orang mengatakan ini aktif udah di gereja ini tuh, rajin di gereja. Jadi menyangkut kerohanian juga gitu, Pak Paul. Betul, betul. Ya, jadi kita memang ya bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang dikaitkan dengan kerohanian. Nah, belum tentu perbuatan itu sepadan dengan atau sama dengan kondisi rohani kita. Ya, jadi yang Pak Gunawan katakan betul. Ya kita nggak bisa ya menyimpulkan gara-gara dia bisa mengutip Alkitab lah, bisa pimpin PA lah, berarti dia adalah seorang anak Tuhan yang tangguh. Belum tentu ya. Ternyata memang ketangguhan itu tuh memerlukan satu proses yang agak panjang dan dimulainya dari anak-anak kecil. Dari sejak kecil gitu Pak Boy. Ya. Sehingga apa yang sebenarnya kita tentu sebagai orang tua itu kan menghendaki anak kita itu tumbuh dengan sehat secara utuh gitu Bapak. Ya. Apa yang bisa dilakukan Pak? Pertama, kita mesti mengurangi kadar kecemasan dalam diri anak ke level yang minimum. Seringkali tanpa disengaja, kita menjadi penyuplai kecemasan terbesar dalam diri anak. Maksud saya, karena takut ya hal buruk menimpa anak, kita menjaganya dengan ketat. Belum sempat anak berbuat apa-apa, kita sudah memberikannya peringatan atau malah menariknya keluar. Nah masalahnya adalah bila kita terus memperlakukan anak seperti ini, sesungguhnya kita tengah menanamkan kecemasan dalam dirinya. Dia akan takut mengambil risiko. Nah, sedangkan kecemasan adalah rayap yang memakan balok ketangguhan. Makin tinggi tingkat kecemasan, makin besar keinginan untuk menjauh dari risiko bahaya. Nah, untuk menekan kecemasan ke level yang minimum, akhirnya kita terus menghindar dari situasi yang kita anggap berbahaya. Tidak bisa tidak, kita akan berangsur-angsur menjadi lemah. Kemampuan kita menghadapi situasi baru, apalagi tantangan, bukannya
menghadapi tantangan, kita cenderung lari atau berlindung di belakang orang lain. Memang orang tua itu punya alasan Pak Boleh, kenapa dia sangat memberikan perlindungan yang berlebihan terhadap anaknya. Mungkin ini adalah anak yang sudah lama didambakan, lalu lahirlah anak itu. Nah ini orang tua otomatis akan memberikan proteksi yang berlebihan. Atau anaknya memang sakit-sakitan. Nah itu ada pada keluarga kami memang sejak kecil itu suka kejang-kejang itu, stres itu Pak Boleh. Sehingga orang tuanya sangat protektif sekali. Bahkan di sekolah pun orang tua ini ikut campur tangan supaya anaknya ini jangan ada yang mengganggu, jangan sampai dihukum fisik dan sebagainya. Jadi kan memang ada alasan tertentu Pak. Masalahnya adalah anak itu akhirnya bukan saja tubuhnya lemah, tapi ya karena orang tua terlalu menjaganya, melindunginya, akhirnya mentalnya pun lemah. Ini sering terjadi Pak Gunawan pada anak-anak yang memang sakit-sakitan pada masa kecilnya. Nah, serba susah memang. Kalau orang tuanya nggak menjaga, nanti anak itu sakit, dan kalau sakit kan tambah lemah tubuhnya, dan orang tua juga tambah repot. Jadi akhirnya dijaga, ini nggak boleh, itu nggak boleh, dilindungi, ada apa orang tuanya yang maju. Akhirnya setelah besar ya badannya masih lemah karena nggak gitu kuat, sakit-sakitan. Dan yang lebih parah lagi adalah mentalnya juga lemah. Jadi ya memang nggak gampang. Jadi kalau kita menyadari anak kita ini memang mempunyai kelemahan tertentu, ya kita perlu melindungi, perlu. Tapi ya jangan sampai keterlaluan. Jadi intinya sebagai orang tua penting bagi kita menjaga reaksi supaya tidak cepat panik ya. Dan tidak tergesa-gesa menarik anak keluar dari situasi yang mengandung risiko. Sebaliknya, ya dampingilah anak tatkala menghadapi kesulitan, beri dia dorongan dan kekuatan, ajak dia bertukar pikiran, dan berilah dia waktu untuk mengambil keputusan. Nah, ketenangan kita mengkomunikasikan kepadanya bahwa kita akan sanggup menghadapi tantangan itu. Dan ini akan membuatnya lebih tenang. Dia tahu bahwa kita bersamanya dan akan menolongnya. Nah, terpenting adalah pada saat seperti ini kita mendorongnya untuk mengaplikasikan iman. Jadi bukalah firman Tuhan dan pelajari serta camkan kembali janji Tuhan untuk menyertai kita. Ingatkan anak tentang Daud, Daniel, dan tokoh Alkitab lainnya yang bersandar penuh pada Tuhan dan akhirnya melihat penyelamatannya. Mazmur 121 ayat 1 dan 2 mengingatkan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi situasi yang dihadapinya ada dalam tangan Tuhan dan dia sanggup menolong. Namun ya sebagaimana kita pun alami, tidak selalu Tuhan bertindak secara langsung dan segera. Pada umumnya Tuhan bertindak lewat cara yang tak terbayangkan dan dalam waktunya. Nah, menantikan Tuhan adalah keharusan. Namun dalam penantian inilah kita bertumbuh. Lewat pergumulan iman seperti ini, anak akan mengalami pertumbuhan rohani dan dia akan mengembangkan ketangguhan, baik mental maupun rohani. Ya, Pak Paul tentang kepanikan yang dialami oleh seseorang Pak Paul ya, yang tadi Pak Paul singgung itu, ada anak yang tadinya nggak apa-apa Pak Paul, ya katakan normal saja kita nggak ngerti, tapi kemudian ayahnya meninggal. Setelah anaknya meninggal, ayahnya meninggal, si anak ini seringkali panik. Gitu. Di dalam mobil pun dia sering panik. Lalu dia berkonsultasi pada seorang psikiater. Dokternya mengatakan dia kena serangan kecemasan, sampai muntah-muntah dan sebagainya gitu. Ini sebenarnya apa? Jadi dalam kasus tadi itu besar kemungkinan figur ayahnya adalah figur yang sangat melindungi dia, sangat menyejukkan dia, sangat memberikan rasa aman. Nah, kepergian ayahnya seolah-olah membawa keamanan itu, sehingga tiba-tiba dia merasa dia itu tuh mudah sekali untuk bisa nanti mendapatkan kemalangan, kecelakaan, atau hal-hal yang bahaya akan bisa menimpanya. Hidup tiba-tiba nggak aman. Nah, jadi
Yang terjadi adalah dia akhirnya saking nggak bisa menahan kecemasannya begitu kuat, dan dia terkena yang memang kami sebut serangan kecemasan, anxiety attack. Harusnya kalau sebelumnya dia itu lumayan baik, sehat dan sebagainya, harusnya ini adalah transisi ya, jadi nggak selama-lamanya dia akan seperti itu. Mudah-mudahan aja setelah melewati masa dia bisa menyesuaikan diri. Nah, dia akan bisa ya menangani kecemasannya sehingga nggak lagi menguasai dia seperti dulu. Memang sayangnya seperti tadi Pak Paul kutip kan, kalau dia bisa berpegang pada firman Tuhan dan mengingat akan janji Tuhan, itu mungkin akan sangat menolong dia. Tetapi ini masalahnya tidak gitu loh Pak Paul. Jadi dia sendiri bukan seorang yang beriman pada Tuhan Yesus, sehingga kalau dia mengalami masalah, dia selalu datang pada foto dari ayahnya itu dan seolah-olah mengadu. Tetapi itu tidak menyelesaikan ini kepanikannya. Gitu. Ya, jadi jelas memang ya hubungannya dengan ayahnya itu memang dekat sekali, dan ayahnya menjadi tempat dia berlindung ya. Jadi waktu ayahnya nggak ada, nah hilanglah tempatnya berlindung, dan tiba-tiba dia merasakan hidup ini adalah hidup yang penuh dengan bahaya. Jadi dia bawaannya ketakutan aja. Ya kasihannya sebetulnya. Dan dari pihak ibunya, ini anak tunggal Pak boleh. Dan dari pihak ibunya, dia mendapat tekanan. Sekarang papamu sudah tidak ada, tugas-tugasnya harus kamu ambil alih. Gitu. Itu memperberat lagi. Betul, karena rupanya dia juga memang nggak siap ya untuk menanggung beban-beban itu. Dia rasa dia belum waktunya, tiba-tiba ayahnya meninggal, jadi dia tambah panik lagi. Dan ibunya yang nggak memberikan dukungan, tapi justru memberikan tuntutan yang dia rasa dia nggak mungkin penuhi dengan baik. Jadi itu menambah ketakutannya, sehingga akhirnya ya muncul serangan kecemasan itu. Nah, selama yang kalau ini katakan masa transisi, Bapak, itu bagaimana bisa mengurangi kepanikan dia yang munculnya kadang-kadang tiba-tiba yang kita sendiri tidak ngerti kok. Kenapa sih kok tiba-tiba lari ke kamar mandi lalu tumpah-tumpah dan sebagainya gitu. Lalu berpeluh gitu. Memang serangan itu datangnya mendadak ya Pak Gunawan ya. Biasanya pagi-pagi, ya umumnya pagi-pagi ya. Tapi ya bisa datang kapan saja, dan itu yang membuat orang itu tambah ketakutan. Dan yang membuat dia tambah panik adalah reaksinya itu tuh sepertinya tuh kena serangan jantung. Jadi benar-benar berdebar-debar, nggak terkendali. Jadi tambah dia takut lagi, tambah dia takut terhadap serangan itu, tambah mudah kena. Jadi seperti lingkaran berputar gitu. Apa yang mesti dilakukan? Sebaiknya memang ya dia ke psikiater dan meminta obat untuk mengurangi kecemasannya. Ya ibunya juga mesti diberitahukan jangan memberikan tuntutan itu, ya biarkan dia perlu ya waktu untuk menyesuaikan diri. Yang ketiga yang paling penting adalah dia memerlukan orang yang bisa mendampinginya, yaitu orang yang bisa diajak ngomong, memberikan kepada dia ketenangan, memberikan dia mungkin ya jalan keluar, dia bertukar pikiran dengan dia, sehingga dia itu nggak merasa sendirian. Dia memang rupanya itu sangat nggak siap ditinggal sendirian. Iya. Nah, kalau kita mau mengurangi tingkat kecemasan atau beban kecemasan dalam diri anak kita, kadar kecemasannya itu sampai seminimal mungkin, apa yang bisa dilakukan oleh orang tua itu? Jadi orang tua memang harus menahan diri, karena kadang orang tua itu yang terlalu cepat ya untuk memberikan pertolongan, untuk turun tangan. Nah itu apalagi kalau orang tuanya sering-sering ngomong, hati-hati loh, nanti ada apa-apa loh, ini orang begini loh, apa-apa. Nah itu menambah ya kecemasan. Jadi kita mau anak kita itu tuh ya perlu cemas untuk hal-hal yang memang ya nyata dan perlu dicemaskan. Kalau enggak jangan. Karena pada akhirnya kecemasan itu akan merontokkan ketangguhan. Orang yang tangguh itu ya nggak bisa tuh dikuasai oleh kecemasan. Orang yang dikuasai kecemasan akhirnya menjadi orang yang lemah. Nah, jadi sebagai orang tua kita mesti jaga aja reaksi kita, ada apa, jangan langsung ketakutan atau panik, jangan langsung menarik dia keluar dari situasi itu, kita yang ambil alih dan sebagainya. Biarkan dia lalui, biarkan dia hadapi, sehingga lewat cara-cara seperti itu dia mulai membangun ketangguhan. Iya. Selain untuk mengurangi kadar kecemasan itu, Pak, hal lain apa yang bisa dilakukan oleh orang tua? Kedua, izinkanlah anak untuk gagal.
Keberhasilan tanpa kegagalan adalah racun yang dapat membuat jiwa sakit. Keberhasilan tanpa kegagalan membuat kita bukan bertambah kuat, tapi malah bertambah lemah. Keberhasilan tanpa kegagalan membuat kita beranggapan bahwa kita hebat dan sempurna. Nah, ini berbahaya. Sebab suatu saat kita akan mengalami kegagalan dan pada saat itulah kita disadarkan bahwa kita tidak sehebat dan tidak sesempurna yang kita pikir. Jika kita terus berhasil dan tidak pernah gagal, maka kegagalan akan dapat menghancurkan kita. Kegagalan saya umpamakan seperti semen dan pasir yang diperlukan untuk membangun jiwa yang tangguh. Itu sebab kita mesti rela dan tega untuk membiarkan anak mengalami kegagalan. Itu tidak berarti bahwa kita harus menciptakan skenario dalam hidupnya supaya dia gagal. Tidak. Sebaliknya, ya seyogianya lah kita memberikan kepadanya masukan untuk menghindar dari kegagalan. Terpenting adalah sewaktu rencananya tidak terwujud, sewaktu apa yang dirintisnya tidak membuahkan hasil, izinkanlah dia kecewa dan frustrasi. Jangan justru marah, seakan-akan kegagalan adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi dalam hidupnya. Jadi ya, salah satu hal yang perlu kita tanamkan pada diri anak adalah apa yang seharusnya diperbuat sewaktu usaha gagal. Kita dapat mengajarkan bahwa terpenting adalah kita belajar dari kegagalan, kita bangkit kembali dan kita berusaha kembali. Seringkali kegagalan memaksa kita untuk kreatif, untuk tidak menggunakan cara yang sama. Mungkin ada jalan lain yang belum pernah terpikirkan dan kita perlu mencobanya. Atau mungkin itu saatnya kita mengakui bahwa memang kita tidak mampu dan bahwa kita memerlukan pertolongan. Jadi sekali lagi sebagai orang tua, ya berilah kesempatan, izinkanlah anak untuk mencicipi kegagalan. Jangan melindungi anak, mengambil alih supaya anak sampai itu nggak pernah bersentuhan dengan kegagalan. Tapi memberikan penghiburan ketika anak mengalami kegagalan itu masih bisa diterima nih Bapak. Itu baik, itu betul ya. Jadi kita mendampingi, kita hibur dia, kita kuatkan dia, kita ajak dia untuk kembali berusaha, jangan putus asa. Nah itu penting. Tapi ada orang yang mengalihkan pandangan atau mengalihkan situasi itu seolah tidak apa-apa, tidak apa-apa gitu. Tapi ini pengalihan aja. Padahal dia realitanya dia mengalami kegagalan dan realitanya dia itu sedih sekali gitu. Maka kalau orang tua bisa mengizinkan anak untuk sedih, untuk frustrasi, ya biarkan dia merasakan mencicipi kegagalan itu. Karena sekali lagi orang yang mencicipi kegagalan pada akhirnya akan bisa bangkit dan menjadi orang yang lebih tangguh. Presiden Amerika Serikat yang paling dihormati adalah Abraham Lincoln. Nah, beliau itu mengalami kegagalan berulang kali Pak Gunawan. Ya, dia itu memang anak yang kasihan karena papanya buta huruf, papanya pekerja lepas, mamanya sakit-sakitan. Ya, jadi waktu dia umur 9 tahun mamanya sudah meninggal dunia. Waktu umur 7 tahun dia dan keluarganya diusir, nggak bisa bayar lagi itu tempat tinggal. Udah begitu dari umur 20 tahunan kerja bangkrut, akhirnya pernah sekali kerja minjem duit sama orang bangkrut. Selama berbelasan tahun dia mesti bayar utangnya. Udah gitu mencalonkan diri sebagai anggota DPRD atau apa, nggak ada yang pilih dia, berkali-kali dia mencalonkan diri, nggak pernah kepilih-kepilih. Jadi intinya adalah dia itu tuh kenyang dengan kegagalan. Mau menikah, tundangannya meninggal dunia lagi. Nah akhirnya dia ambruk. Sampai kira-kira 6 bulan dia kena depresi yang berat. Sampai nggak bisa keluar dari kamar. Sampai dia bangkit kembali, dia jalan lagi, dia bangun lagi, dia coba lagi jadi anggota DPRD. Akhirnya terakhir dia bisa jadi Presiden Amerika Serikat. Nah itu adalah memang contoh ya, kita melihat kegagalan benar-benar tuh menempa jiwa orang. Nah kita sebagai orang tua kadang-kadang takut anak mengalami kegagalan, kita melindunginya dari kegagalan, tapi harganya mahal, harus dibayar oleh si anak.
dia menjadi anak yang lemah. Iya. Hal yang ketiga apa yang bisa dilakukan, Pak? Yang ketiga adalah biarkanlah anak belajar untuk menerima kenyataan bahwa dia tidak dapat menyenangkan semua orang. Sudah tentu kita harus berusaha berdamai dengan semua orang dan berupaya menjadikan relasi dengan sesama sebagai relasi yang positif dan menyenangkan. Kita tidak mau anak bertumbuh menjadi pribadi yang tidak peduli dengan orang dan tidak menghiraukan perasaan orang sama sekali. Namun, kita pun ingin anak menyadari bahwa pada akhirnya ia akan harus memilih apa yang baik dan benar, bukan apa yang sedap dan manis. Pada waktu kita memilih apa yang baik dan benar, kita menyusahkan orang, bukan menyenangkan orang. Dan ini biasanya berujung pada penolakan. Dan kita tahu penolakan menyakitkan, Pak Gunawan. Kecenderungan kita adalah menyenangkan hati orang agar tidak ditolak. Tapi sebagaimana kita ketahui, kadang orang menolak kita. Nah, kesanggupan kita menerima penolakan dan tidak membiarkan penolakan menghancurkan diri kita adalah jalan menuju ketangguhan. Ya, contohnya Tuhan kita Yesus berkali-kali dia mengalami penolakan, tapi dia jalan terus. Dia tidak berhenti. Dia mengerti bahwa akan ada yang menerimanya, tapi ada yang menolaknya. Ya, Yohanes 1 ayat 11 menegaskan, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, jadi ya Tuhan pun mengalami itu dan dia memberikan contoh kepada kita, dia jalan terus. Kita mesti hadapi penolakan itu. Kita hanya dapat ya menerima penolakan dari manusia bila kita tahu bahwa kita telah menerima penerimaan dari Tuhan. Jadi inilah yang mesti kita tanamkan pada anak. Terpenting adalah dia tahu bahwa apa yang diperbuatnya benar di hadapan Tuhan dan bahwa Tuhan menerimanya. Lebih baik diterima oleh Tuhan namun ditolak manusia daripada diterima oleh manusia tetapi ditolak Tuhan. Dengan kata lain, kita hanya dapat menerima penolakan bila kita mempunyai prioritas hidup yang benar. Ini yang mesti kita tanamkan pada anak. Ya, prioritas hidup yang benar ini seperti apa, Pak? Jadi misalkan yang benar adalah kita mau mengutamakan penerimaan Tuhan ketimbang penerimaan manusia. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, meskipun akhirnya gara-gara kita melakukan itu ditolak oleh manusia, namun kita tahu ini adalah benar di hadapan Tuhan, ya kita terima. Kita akan tetap prioritaskan pada Tuhan, bukan pada manusia. Nah, prioritas seperti inilah yang akhirnya bisa membuat kita ini tangguh menghadapi penolakan. Iya. Kan ada anak itu yang sejak kecil sering ditolak oleh teman-temannya, tidak dianggap bagian dari grup itu, selalu disingkirkan gitu. Iya. Ini kan membuat anak ini merasa rendah diri gitu, Pak. Iya. Iya. Jadi memang kalau anak ditolak terus menerus dari kecil itu efeknya buruk, Pak Gunawan. Jadi penting anak di rumah menerima penerimaan dari orang tua, tapi juga dalam pergaulan mayoritas teman seharusnya menerima dia. Kalau begitu banyak anak-anak yang menolak dia, dampaknya memang buruk bagi perkembangan jiwanya. Nah, sebagai orang tua apa yang bisa dilakukan? Kenyataannya dia ditolak terus. Nah, sudah tentu kita mau tahu ya alasan penolakannya apa. Sebab bisa jadi anak kita itu tuh sering misalnya menyakiti hati orang, main sama teman maunya menang aja, atau nggak mau memikirkan menolong temannya. Nah, kalau memang kita ketahui ada hal-hal yang diperbuatnya yang memancing penolakan dari teman-temannya, itu yang kita coba tolong anak kita untuk berubah. Karena ya penolakan yang terlalu banyak pada masa kecil, ya itu nggak sehat buat dia. Tapi penolakan yang sebatas apa yang bisa diterima dan membuat anak itu kuat? Misalkan teman-temannya mau melakukan hal yang dia tahu salah, tapi dia itu tuh kalau nolak, nggak mau ikut, teman-temannya bisa menolak dia, nggak menjadikan dia teman lagi. Nah itu memang berat. Nah, dalam hal seperti itu,
Lebih baik dia tetap ya nggak ikut teman-temannya meskipun ditolak. Hal seperti inilah yang akan membuat dia kuat. Atau kalau dia usul sesuatu ditolak gitu, jadi bukan secara fisik ditolak, tetapi usulnya yang ditolak gitu Pak. Betul, betul. Iya. Dan yang mungkin masih ada lagi Bapak? Yang keempat dan terakhir, sejak kecil arahkan anak untuk menjadikan Tuhan sumber kekuatannya sebagai dasar kepercayaan dirinya. Biarlah ia menyadari bahwa sesungguhnya dia tidak mempunyai apa-apa dan bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah terbatas dan sementara. Amsal 3 ayat 5 dan 6 mengingatkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kesombongan tidak membuat kita tangguh. Sebaliknya, kesombongan membuat kita kecolongan. Bila kita bersandar pada pengertian sendiri dan menganggap diri orang yang paling bijak di dunia, maka tinggal tunggu waktu, kita akan kecolongan. Akan ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita terantuk dan jatuh. Sebaliknya, jika kita bersandar pada kekuatan Tuhan, kita akan kuat, sebab sumber kekuatan kita bukan pada diri sendiri, melainkan pada Tuhan. Dan kekuatan Tuhan tidak terbatas. Jadi, sekali lagi, sebagai pengakhir, saya menyimpulkannya, sebagai orang tua, tugas kita bukanlah hanya membesarkan anak, tapi juga menguatkan anak, mempersiapkan mereka menjadi pribadi yang tangguh. Kita lakukan tugas dan bagian kita, dan Tuhan akan melakukan tugas dan bagiannya dalam hidup anak kita. Nah, sekarang bagaimana orang tua itu bisa mengarahkan anaknya supaya anak ini menjadikan Tuhan sebagai sumber kekuatannya? Sering-sering memang kita ini mesti menggunakan diri kita dan pengalaman hidup kita ya. Kita bercerita, mungkin kegagalan kita terlalu ya bersandar pada pengertian sendiri, akhirnya kita kejeblos. Nah, dari situ kita belajar Tuhan yang tahu, Tuhan yang kita cerita yang konkret seperti itu, tapi bersandar pada Tuhan. Dan keteladanan orang tua yang bisa dilihat langsung oleh anak itu Bapak ya. Bagaimana orang tuanya ketika mengalami masalah gitu, dia bergantung kepada Tuhan atau bingung sendiri gitu Bapak ya. Betul, waktu anak melihat orang tua enggak panik, tapi malah ya tenang, dan melihat orang tua itu bersujud, berdoa. Nah, itu menjadi pelajaran yang berharga bagi anak, dan kali dia mengalami masalah, dia pun datang kepada Tuhan. Ya, terima kasih banyak Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang terpenting bukan membesarkan, melainkan menguatkan anak.